Puji nama Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia dan anugerah anak Allah, dan kasih daripada Bapa Aba kita di surga bersama persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Anda. Dalam kesempatan ini Bishop ingin meneruskan lagi pencerahan daripada kitab Injil Yohanes. Minggu lalu kita telah mempelajari daripada bab ke-16 dan kita sudah selesai. Bishop masih menggunakan terjemahan lama Lembaga Alkitab Indonesia, di mana saya hari ini masih senang membacanya. Tapi kita akan mulakan dengan bab atau pasal yang ke-17. Yesus masih di Yerusalem, di upper room, di tempat di mana Yesus makan makanan terakhir, makan malamnya sebelum dia keluar pergi ke Taman Getsemani. Dan Yesus sempat berdoa. Ini adalah doa Yesus yang telah dicatat oleh Yohanes. Dan saya akan memberikan beberapa poin-poin atau kunci bagaimana Yesus berdoa kepada Bapa di surga. Yohanes ingin kita mengetahui doa Yesus kepada Bapa-Nya di surga, supaya kita juga berdoa bukan kepada Roh Kudus, bukan kepada Yesus, tetapi kita berdoa kepada Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Nah, inilah yang dikatakan dalam Injil Yohanes atau Yahya pasal yang ke-17 ayat 1. Demikianlah kata Yesus, ya, lalu menengadah ke langit. Jadi bila kita berdoa, jangan berdoa menengadah ke bawah. Bapa di surga itu di surga. Bapa di surga itu di mana? Senantiasa di atas. Bapa di surga. Jadi kita berdoa, Bapa di surga, begitu kita menengadah. Kita menghadap surga. Menghadap surga dengan penuh percaya bahwa di surga itulah takhtannya Bapa. Bapa itu bukan di bawah, bukan di kanan, bukan di kiri, tetapi di surga. Bila kita berbicara kepada Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita, kita boleh berbicara Roh Kudus begini, Roh Kudus, sebab Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Tapi kepada Bapa di surga, dia menengadah ke langit dan berkata, "Ya Bapa, waktunya sudah sampai. Permuliakanlah kiranya anakmu, supaya anakmu memuliakan engkau." Di situ doa Yesus kita melihat. Dia meminta Bapa memuliakan anakmu. Dia memanggil dirinya anakmu Bapa, supaya anakmu yaitu Yesus memuliakan, meninggikan engkau. Memuliakan Bapa itu adalah melakukan perintah Bapa. Tidak ada cara untuk memuliakan, memasyurkan nama Bapa kecuali melakukan perintah Bapa di surga. Amin. Kalau Anda seorang anak yang setia, yang melakukan segala kehendak Bapa, segala perintah Bapa,
Anda adalah anak yang dikasihi. Itulah yang memuliakan Bapa. Ayat 2, seperti engkau telah mengaruniakan kuasa kepadanya, memerintah segala manusia. Ya. Kuasa, exousia, kuasa ini. Kuasa dinamis. Seperti mana engkau telah mengaruniakan kuasa kepada Yesus, memerintah segala manusia, supaya ia pula memberikan hidup yang kekal kepada masing-masing yang engkau anugerahkan kepadanya. Hidup yang kekal ini bagi saya adalah Zoe, Z-O-E dalam bahasa Greek. Zoe itu adalah kehidupan ilahi Allah. Bagaimana ciri-ciri kehidupan yang hidup di dalam Tuhan? Yesus hidup di dalam kehidupan yang kekal ini. Kekal maksudnya selama-lamanya bersama-sama dengan Allah. Anda jangan lepaskan, larikan diri dari pemikiran, perasaan, dan jiwa Anda. Jangan putuskan hubungan sesaat pun daripada Allah itu. Karena kehidupan itu bersinar, mengalir di dalam hidup Yesus. Pada saat Anda kurang berdoa, kurang bersekutu dengan Roh Kudus, kehidupan ilahi itu tidak akan mulai tenggelam, akan mulai hilang. Anda harus senantiasa dalam instant communication dengan Allah yang roh adanya. Baru Anda akan dapat menghirup, Anda akan terus disalurkan kehidupan yang kekal dalam diri kita. Hidup yang kekal ini bukan soal di surga. Of course, benar. Bila Anda meninggal, roh jiwa Anda itu akan bersama Tuhan di surga dalam kekekalan. Tetapi selagi Anda di dunia, kehidupan Yesus itu, hidup kekal bagi saya adalah kehidupan Yesus. Yesus pernah berkata, rohlah yang memberi hidup dalam Yohanes pasal 3. Kepada Nikodemus, mereka minta penerangan. Murid itu katakan, rohlah yang memberi hidup. Perkataan-perkataan yang aku katakan adalah roh, dan mereka akan, inilah yang hidup. Maksudnya Roh Kudus itu yang membawa kehidupan yang kekal dalam diri kita. Bila kehidupan yang kekal itu kita mengalami keberadaan, realization, conscience, ya. Saya senantiasa conscious akan kehadiran Allah itu dalam diri saya. Tidak tahu kenapa. Selama 44 tahun saya hidup melayani Tuhan itu, meskipun kadang itu saya melakukan perkara tidak benar, saya ada conscience, saya ada perasaan bersalah, saya akan perasaan terpisah dari Tuhan kalau saya kurang berdoa dalam roh, kurang bersekutu. I have the conscience. Sebab kehidupan Allah itu, hidup kekal itu. Barang siapa tidak percaya, binasa. Tidak binasa. Barang siapa percaya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kehidupan kekal itu berada di dalam Roh Kudus. Roh Kudus itu ialah kehidupan kekal bagi saya. Kalau saya tidak penuh dengan Roh Kudus, dipimpin dengan Roh Kudus, tidak diurapi, maka kehidupan kekal yang dihasilkan oleh Roh Kudus itu tidak akan mulai kelihatan, tidak akan menguasai hidup saya akan mulai melakukan perkara-perkara yang stupidity, yang bodoh, yang hawa nafsu begitu. Sebab kehidupan Roh Kudus, yaitu hidup kekal, itulah yang membuat saya menguasai kedagingan, menguasai hawa nafsu, menguasai dosa. Yang membuat saya senantiasa peka akan kehadiran Allah. Setiap anak Tuhan akan merasa itu. Anda akan merasa kehadiran Allah di mana-mana. Sepertinya Allah itu maha tahu, ya, maha kuasa, maha hadir. Anda ada conscience, ada perasaan itu. Bagaimana, Bishop? I don't know. Saya merasa conscious, saya sadar roh Allah itu dalam diri saya, membuat saya sadar. Dan itulah Yesus berkata, berdoa seperti engkau telah mengaruniakan kuasa kepadanya memerintah segala manusia, supaya ia pula memberikan hidup yang kekal kepada masing-masing yang engkau anugerahkan kepadanya. Ayat 3. Inilah hidup yang kekal,
Inilah hidup yang kekal, ayat 3. Allah yang esa, yang satu dan benar. Dan Yesus Kristus yang telah engkau suruhkan itu. Yesus mulai memberikan pemahaman bahwa hidup yang kekal itu adalah mengenal Allah yang esa. Yang satu bukan dua. Allah yang benar. Yang daripada Allah, yang Allah sendiri. Dan hidup kekal juga berbicara tentang Yesus Kristus yang engkau telah suruhkan itu. Mengenali Kristus. Mengenali Yesus Kristus. Mengenali Allah Bapa yang benar. Itu merupakan perjalanan iman dan pengetahuan yang selama-lamanya selagi Anda bernafas di dunia. Semakin Anda mengenal kehendaknya, Allah makin dekat pada kita dan mulai berbicara dan mulai menyatakan dirinya kepada kita. Itu Yesus katakan. Kami akan datang dan memanifestasi, menyatakan diri kami kepada mereka yang benar dan hidup jalan bersama dengan Tuhan. Amin. Dan ayat seterusnya, ayat 4. Aku sudah memuliakan engkau di atas bumi, sambil menyempurnakan pekerjaan yang telah engkau serahkan kepadaku. Akan membuat dia. Aku sudah memuliakan engkau Bapa di atas bumi, sambil menyempurnakan pekerjaan yang telah engkau serahkan kepadaku. Akan membuat dia. Apa-apa yang Bapa minta, ditunjukkan oleh Bapa apa? Dia mengajar yang benar. Dia berseru bertobat. Dia melakukan perbuatan-perbuatan baik, tidak ada dosa. Semua yang dilakukannya itu baik belaka. Menyembuhkan orang yang sakit, membangkitkan orang yang mati, ya. Memberikan makan kepada 5.000 dengan 5 roti 2 ikan. Mengubah air menjadi anggur. Berjalan di atas air, memerintahkan angin badai taufan berhenti. Dia telah mengajar pengajaran-pengajaran kesempurnaan tentang hukum-hukum Taurat. Dia menyatakan tentang kehidupan alam roh dan alam jasmani. Bagaimana menyembah kepada Bapa. Tentang pertobatan itu. Dia menyatakan, sebab itulah yang diinginkan oleh Bapa. Dan kali terakhir, klimaksnya adalah menyerahkan dirinya sebagai persembahan. Sebagai domba. Untuk menebus, membayar lunas dosa. Dan menghancurkan maut. Dengan jalan darahnya itu. Dicurahkan. Nyawanya itu menebus. Seperti domba Allah itu, darah anak domba yang menutupi pintu hati kita supaya maut tidak datang. Kita tidak menerima hukuman maut, tetapi oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Haleluya, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamatku hari ini adalah Tuhan, Raja, anak domba Allah, Mesias yang kudus, Mesias yang menyembuhkan, yang membaptis dengan Roh Kudus Tuhan. Dialah jalan kebenaran dan hidup, dan keselamatan jiwaku bergantung kepada Dia. Perlindunganku di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, Dia berkata demikian. Dan aku, ayat yang seterusnya. Ayat 5. Dan sekarang, ya Bapa. Ya Bapa. Yesus berdoa kepada ya Bapa. Kenapa hari ini ramai di antara kita Yesus, oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kita boleh mengucap syukur, terima kasih Yesus, tapi berdoa itu lain. Level lain. Bapa di surga. Yesus berdoa kepada Bapa. Kenapa Anda tidak berdoa kepada Bapa? Berdoa kepada Bapa. Sama seperti Yesus berdoa. Dan sekarang ya Bapa, permuliakan aku di hadirat-Mu. Ayat 5. Sendiri dengan kemuliaan yang sudah ada padaku di hadirat-Mu sebelum ada dunia ini. Di sini satu wahyu yang menyatakan bahwa sebelum dunia ini diciptakan,
Kristus dipermuliakan. Yesus bersama-sama dengan Bapa dengan kuasa Roh Kudus menyaksikan penciptaan alam semesta, alam sejagat raya, Khalik langit dan bumi itu. Dia menyatakan bahwa dia menyaksikan karena dia firman. Kejadian 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu kekuatan Allah Bapa. Allah Bapa menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk, kosong. Tapi Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah. Itu anak. Itu Yesus, firman. Pada saat Yesus berfirman, jadilah terang. Yang menciptakan terang, maka terang itu jadi. Kejadian 1 ayat 1, pasal 1 ayat 2. Berarti Yesus sebahagian daripada Allah Tritunggal itu, firman, dia berfirman, jadilah terang, jadilah ini. Kita ciptakan manusia. Berarti di situ kita melihat tangan kuasa Roh Kudus dan firman dan Allah Bapa itu 3 dalam 1 itu menyaksikan kejadian penciptaan langit dan bumi. Jadi di sini dia berkata, dan sekarang Bapa, permuliakan aku di hadiratmu sendiri dengan kemuliaan yang sudah ada padaku di hadiratmu sebelum ada dunia ini, sebelum dunia diciptakan. Sebab dia tidak ada berkesudahan. Yesus itu Alfa dan Omega. Tidak ada permulaan. Yesus bukan diciptakan. Dia adalah firman yang mengambil bentuk manusia. Tetapi dia adalah kekal. Dia adalah firman. Tanpa firman, Allah Bapa tidak dapat berbuat apa-apa. Harus ada firman. Berfirmanlah Allah. Tanpa firman, Bapa tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau Bapa memiliki pemikiran, kalau Bapa itu otak, pikiran itu anak, paham ya? Kalau Bapa itu matahari, sinar matahari itu anak, begitu nah. Dan yang menjadikan itu eksekusi adalah kuasa. Kuasa daripada Roh Kudus, dunamis dan eksosis. So, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu substansinya. Sama. Ayat yang ke-6. Aku sudah menyatakan namamu kepada orang yang telah engkau serahkan kepadaku daripada dunia. Mereka itu milikmu. Lalu engkau serahkan mereka itu kepadaku dan mereka itu telah menurut firmanmu. Ayat 7. Sekarang mereka itu mengetahui bahwa segala sesuatu yang telah engkau karuniakan kepadaku asalnya daripadamu. Ayat 8. Karena segala firman yang telah engkau firmankan kepadaku, itulah aku sampaikan kepada mereka itu. Dan mereka itu sudah menerima dia. Dan mengetahui dengan sesuatu sesungguhnya bahwa aku datang daripadamu. Dan lagi mereka itu percaya bahwa engkaulah yang telah menyuruh aku. Saya percaya Yesus sedang berbicara kepada para murid-muridnya. Tentang murid-muridnya ini. Tentang murid-muridnya. Bukan hanya 12 rasul tetapi juga para ibu-ibu yang menyertai Yesus. Ayat 9. Ayat 9. Ya. Aku ini mendoakan mereka itu. Bukan seisi dunia ku doakan. Ada masanya Yesus berdoa untuk murid. Bukan hanya seluruh dunia. Melainkan segala orang yang engkau serahkan kepadaku karena mereka itu milikmu. Jadi kita harus berdoa kepada teman-teman kita. Seperti Yesus berdoa kepada para murid-muridnya. Segala milikku itu juga milikmu. Milikmu itu pula milikku. Dan aku dipermuliakan di dalam mereka itu. Kiranya Yesus dipermuliakan dalam diri saya. Kiranya nama Yesus ditinggalkan melalui mulut saya, melalui kesaksian saya, melalui tindakan saya. Kiranya tangan ini dipakai oleh Kristus untuk menyembuhkan, untuk memuliakan nama Yesus. Saya tidak kisah orang berkata saya ini sesat, saya ini salah, saya ini seorang penzina, saya ini seorang pendosa, tidak apa-apa. Tapi bagi saya mau meninggikan nama Yesus itu saja. Ayat yang ke-11.
Tiada lagi aku di dalam dunia. Dia sudah tahu, tiada lagi aku di dalam dunia. Aku tidak akan berada selama-lamanya di dunia. Dia tahu. Tapi mereka itu ada di dalam dunia dan aku ini datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus. Ayo kita berdoa. Bapa yang kudus. Ya Bapa yang kudus. Peliharakanlah kiranya mereka itu atas namamu yang telah engkau karuniakan kepadaku. Nama Bapa itu telah diberikan kepada Yesus, yaitu Yesus Kristus. Amin. Tidak ada nama lain yang diberikan. Sadarkah Anda ketika Roh Kudus datang? Roh Kudus tidak ada nama. Roh Kudus maksudnya roh yang suci. Sebab tidak ada nama lain yang diberikan. Bapa yang telah memberikan nama itu, yaitu Yesus. Dan Roh Kudus harus hanya menyatakan nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Roh Kudus tidak ada nama bagi saya. Sebab Roh Kudus tidak mau menyatakan tentang diri namanya. Tapi dia berkata nama Roh Kudus itu adalah yang memuliakan nama Yesus Kristus. Tidak ada nama lain. Yohanes 4:12. Kisah Para Rasul bab yang keempat ayat 12. Tidak ada nama lain yang diberikan. Roh Kudus pun datang meninggikan nama Yesus, memasurkan nama Yesus, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus telah lakukan di dunia untuk tujuan itulah pekerjaan Yesus yang diteruskan. Amin. Segala milikku juga milikmu dan milikmu itu pula milikku dan aku dipermuliakan dalam mereka. Ayat 11, tiada lagi aku dalam dunia tapi mereka itu ada dalam dunia dan aku ini datang kepadamu ya Bapa yang kudus. Pelihara mereka kiranya mereka itu atas namamu yang telah dikaruniakan kepadaku supaya mereka menjadi satu juga sama seperti kita juga. So Yesus di sini meminta Bapa memelihara mereka supaya mereka itu menjadi satu sama seperti kita dikatakan. Kesatuan itu amat penting. Inilah doa Bishop supaya tubuh Kristus menjadi satu. Sebab bila kita bersatu, itu jawaban doa Kristus. Itulah doa Kristus, kesatuan. Bila tubuh Kristus bersatu, maka ada kekuasaan yang besar. Dan itulah doa dia supaya mereka bersatu Bapak. Sama seperti aku, sama seperti kita. Amin. 12. Selagi aku bersama-sama dengan mereka itu, aku ini memelihara mereka itu atas namamu yang engkau karuniakan kepadaku. Dan aku sudah menjagai mereka itu. Dan seorang pun tiada daripada mereka itu yang hilang kecuali anak kebinasaan itu supaya isi Alkitab itu sampai. Anak kebinasaan ini maksudkan adalah Yudas Iskariot yang telah menganiaya Yesus. Tapi yang 11 itu dijaga, tidak seorang pun yang mati. Dijaga gembala agung ini. Marilah kita menjadi penjaga kepada teman kita supaya jangan mereka hilang. Sama seperti Yudas, ya. Ayat 13, tetapi sekarang aku datang kepadamu, maka aku mengatakan perkara ini selagi aku ada di dalam dunia, supaya mereka itu beroleh sukacitaku di dalam hatinya dengan sempurnanya. Itu doa Yesus. Supaya kita memiliki sukacita. Bahwa bagi saya lah ya, saya percaya oleh doa Yesus sebelum dia ketemu kita, dia sudah mendoakan. Dia sudah mendoakan. Dia sudah mengetahui siapa itu saya dan kamu. Dia sudah mendoakan supaya Tuhan melindungi. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Amin. Ayat 15. Ayat 14 ya. Aku ini sudah menyampaikan firman-Mu kepada mereka itu, maka isi dunia ini benci akan mereka itu. Oleh sebab mereka ini bukan daripada dunia ini. Seperti aku juga bukan daripada dunia ini. Bila Anda menjadi pengikut Yesus, kadang orang menegur Anda, mengatakan Anda seorang pengikut yang fanatik. Karena Anda berbicara tentang Kristus yang tidak pernah Anda lihat.
Tetapi Anda percaya firman Anda, keyakinan Anda itu. Jangan malu-malu. Saya tidak malu-malu segan-segan bercerita tentang kepercayaanku kepada Yesus Kristus dari Nazaret. Ayat 15. Tiadalah aku pinta supaya engkau, ya Bapak ya, mengambil mereka itu dari dunia ini. Hanyalah supaya engkau memeliharakan mereka itu daripada yang jahat. Marilah kita berdoa begitu. Pelihara. Oh Bapa, pelihara aku daripada yang jahat. Aku berdoa supaya engkau juga pelihara teman-teman saya, istri, anak, keluarga saya, pengikut-pengikut Kristus di seluruh dunia ini. Peliharalah mereka Bapa dalam nama Yesus daripada dunia yang jahat. Pelihara mereka daripada yang jahat. Tidak ada orang pun yang dapat. Tidak ada Tuhan bukan mau kita dibunuh, dihina, bukan. Tuhan mau memelihara. Jadi Anda harus senantiasa berdoa memohon perlindungan Tuhan, sebab dunia hari ini saudaraku adalah dunia penuh dengan kejahatan. Setiap hari, setiap saya bangun pagi saya berdoa, Bapa pelihara saya, pelihara anak, pelihara istri, pelihara anak-anak rohani. Anda harus berdoa. Anda adalah imam bagi keluarga. Berdoa kepada Bapa supaya memelihara daripada kejahatan. Lalu kenapa terjadi juga musibah? Saya tidak tahu, saya tidak boleh menjawab. Tetapi yang saya tahu bukan kehendak Bapa, bukan kehendak orang-orang Kristen yang teraniaya anak-anak Tuhan itu menderita. Tuhan mau memelihara, tetapi itulah kekuatan iblis. Dan kita perlu kuat berdoa lebih daripada apa yang selama ini. Amin. Ayat 16. Mereka itu bukan dari dunia ini, seperti aku juga bukan dari dunia. Roh Anda yang sudah lahir bukan dari dunia, dilahirkan oleh roh. Manusia lama itu dari dunia itu harus Anda salibkan, kuburkan setiap hari. Jangan lagi hidup seperti dunia. Dalam hawa nafsu, dalam dosa, dalam tingkah laku, dalam pengajaran. Hiduplah benar di hadapan Tuhan seperti mana Kristus. Anda sedang mengalami proses perubahan ini. Menjadi pengikut Kristus yang hidup benar, berbicara yang benar, berpikiran yang benar. Memiliki pengetahuan tentang ilahi. Ya. Ayat 17, kuduskanlah mereka itu di dalam kebenaran. Firmanmu, itulah kebenaran. Bagaimana Anda menyucikan diri Anda? Bagaimana Anda hidup kudus? Yesus berkata, kita dikuduskan, disucikan dalam kebenaran. Dan kebenaran itu adalah firman. Oleh firman kita hidup suci. Baca, renung firman. Kata-kata dengan firman. Setiap hari. Banyak firman, perkataan Kristus. Termasuk kitab perjanjian lama. Walaupun penuh dengan banyak kejadian perjanjian lama, tapi ada ayat firman yang dari perjanjian lama. Anda katakan Roh Kudus, saya tahu ini adalah hukum. Ya. Basic hukum, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, itu jangan kita lakukan. Bukan karena kita itu ingin menunjukkan, tapi itulah kehendak Bapa. Supaya kita hidup kudus, kita hidup benar, firman itu benar. Ayat 18, sebagaimana engkau menyuruh aku ke dalam dunia ini, begitu juga aku menyuruh mereka itu ke dalam dunia. Sekarang Yesus berbicara tentang transfer of power, transfer of authority, transfer of word. Yesus ingin memberikan mereka great commission, komisi untuk dia datang ke dunia menjadi penginjil, menyembuhkan. Sekarang dia ingin mempersihkan muridnya untuk pergi ke seluruh dunia ini. Ayat 19, dan karena mereka itu aku menguduskan diriku, supaya mereka itu juga dikuduskan di dalam kebenaran. Karena kekudusan Kristus kita kudus. Karena kehidupan benar Kristus, kebenaran Kristus itu juga kita hidup benar. Ini bagi saya. Karena Kristus yang memberikan keselamatan, maka saya berkata saya diselamatkan. Kristus oleh darahnya memberi pengampunan, maka saya berkata aku diampuni, disucikan oleh darah Yesus Kristus. Kebenaran Kristus itulah aku menjadi benar karena kebenaran yang saya terima daripada Yesus. Itu yang dimaksudkan.
Maka kekudusan Kristus itu menjadi kekudusan hidup saya. Kalau saya sendiri menguduskan diri, tapi saya melihat kekudusan Kristus, maka saya ikut hidup kudus dalam Tuhan. Amin. Ayat 20. Bukan karena mereka itu saja aku berdoa ini, melainkan karena segala orang yang percaya akan daku oleh sebab pengajaran mereka. Itu pun saya dan Anda adalah hasil pemberitaan Injil dari ke-12 rasul dan para muridnya. Sudah hampir 2000 tahun. 2000 tahun yang lalu seorang bernama Yesus Kristus telah berdoa. Aku berdoa. Yesus mungkin tidak tahu kita tinggal di mana, tetapi dalam ayat 20 ini jelas. Aku berdoa. Bukan hanya kepada mereka yang sekarang, yaitu 12 rasul. Tapi aku berdoa kepada orang-orang yang akan percaya, yang bakal akan ikut aku. Karena pengajaran mereka. Saya telah didoakan oleh Yesus. Anda telah didoakan oleh Yesus. Di dalam ayat 20, coba lihat. Bukan karena mereka itu saja aku berdoa ini, melainkan karena segala orang yang percaya akan daku. Kalau Anda percaya kepada Yesus, pasti Yesus sudah berdoa kepada kamu 2000 tahun yang lalu. Ada satu doa di hadapan Bapa. Aku adalah jawaban doa itu. Aku menjadi percaya kepada Yesus. Amin. Ayat 21. Supaya kita menjadi satu juga sama seperti engkau di dalam aku ya Bapa. Dan aku pun di dalam engkau. Supaya mereka itu pun jadi satu di dalam kita. Sehingga isi dunia ini percaya bahwa engkaulah yang menyuruh aku. Saya berdoa untuk kesatuan. Pertubuhan Bishop, organisasi Bishop, saya merindukan kesatuan. Saya merindukan kesatuan. Dan saya percaya Roh Kudus yang boleh menyatukan di dalam nama Yesus. Itulah doa saya siang malam supaya ada kesatuan. Kesatuan bukan maksud dia orang itu hidup dalam kegelapan, engkau panggil bersatu, tidak boleh. Engkau harus tegur supaya dia tinggalkan hidup lama dan baru boleh bersatu dengan kita. Jangan kena demi kesatuan, orang berdosa pun masuk semua, munafik. Enggak. Kalau mau bersatu itu harus kesucian dulu. Pertobatan dulu. Mengubah pikiran itu dulu. Untuk menjadi berpikiran seperti Kristus dulu, baru terjadi kesatuan. Kesatuan yang dipanggil apa? Kesatuan oleh roh. Kesatuan roh. Itulah doa Yesus kepada Bapa 2000 tahun yang lalu. Ayat 22. Dan aku sudah memberikan kepadanya kemuliaan yang engkau telah karuniakan kepadaku, supaya mereka juga itu satu seperti kita itu adalah satu adanya. Ayat 23. Aku di dalam mereka itu dan engkau di dalam aku, supaya mereka itu sempurna di dalam satu persekutuan, supaya isi dunia ini mengetahui bahwa engkau yang menyuruh aku serta mengasihi mereka ini satu, sama seperti engkau mengasihi. Menyuruh aku serta mengasihi mereka itu supaya sama seperti engkau mengasihi aku. Bagi saya inilah restorasi. Inilah yang Roh Kudus sedang kerjakan. Kesatuan, persatuan, kesatuan, persatuan. Saya memberikan kata-kata nubuat ini bahwa akan datang masanya, dan sudah tiba masanya. Roh Kudus sedang mengumpuli segala penjuru dunia untuk memberikan kesatuan. Kesatuan dalam tubuh Kristus. Bagaimanapun, ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Kesatuan. Kita akan teruskan lagi dalam modul seterusnya. Amin.